Siapa sangka, momen kebebasan Anas Urbaningrum disambut meriah ribuan pendukungnya. Sedikitnya, 2000 massa dari berbagai elemen hadir menyambut Anas Urbaningrum ibarat pahlawan yang baru keluar dari tahanan. Sobat, di belakang saya ini kerumunan massa bukan untuk berdemo. Mereka datang ke sini untuk menyambut Anas Urbaningrum. Barangkali ini pertama kali dalam sejarah politik Indonesia, mantan terpidana kasus korupsi disambut tumpah ruah oleh para pendukung Anas Urbaningrum. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat. Kami lihat mereka ada dari elemen mahasiswa, himpunan mahasiswa Islam HMI. Ada juga kami melihat dari keluarga besar LMPP mengucapkan selamat datang kepada Anas Urbaningrum seperti yang di belakang saya. Termasuk juga sobat, ada beberapa dari sahabat-sahabat dan loyal Anas yang mereka pernah rekan sejawat dan separtai dengan Anas Urbaningrum. Ini menjadi menarik. Mengapa? Karena kita akan mencari tahu apa yang membuat publik begitu tumpah ruah. Sedikitnya 2.000 simpatisan hadir di sini. Dalam kasus seperti ini, biasanya para terpidana, mereka yang baru bebas dari lapas hanya disambut oleh keluarganya. Tapi mereka keluar dan mereka ingin menyambut Anas Urbaningrum. Tentu saya akan tanyakan apa alasan mereka mau jauh-jauh datang ke sini, mau berbes-bes datang ke sini beramai-ramai. Anomali-anomali seperti ini yang harus dijawab oleh mereka. Anas Urbaningrum dicari dan ditunggu, dinanti oleh para pendukungnya. Saya akan berbicara dengan salah seorang pendukung Anas Urbaningrum yang hadir di sini. Di sebelah saya saat ini adalah seorang aktivis mahasiswa dari HMI dan orang nomor satu di sana. Jauh-jauh datang ke sini. Berapa orang pendukung dari HMI yang datang untuk menjemput Mas Anas? Jadi sebenarnya yang hadir di sini bukan lagi keluarga besar HMI ya, tapi aku lihat itu udah nyampur lah. Tapi mayoritas memang keluarga besar HMI ya yang tergolong. Ada yang aktif juga tuh teman-teman yang bawa bendera itu masih aktif. Masih aktif sebagai mahasiswa? Anggota mahasiswa, dan ada yang dari Jember tadi, ada yang dari Lampung, ya, dari Aceh juga ada. Jadi dari seluruh Indonesia lah pada datang. Oke, sebentar sampai di sana. Bukan hanya dari daerah Bandung dan sekitarnya, tapi di seluruh Indonesia berkumpul di sini untuk menjemput Anas Urbaningrum. Betul. Jadi Mas Anas ini kan keluarga kita ya, keluarga besar. Beliau pernah jadi ketua umum HMI 97-99 ya. Bahwa ketika beliau ada masalah, kita selalu ada bersama dia. Dan saat ini pun ketika beliau sudah melalui masa-masa selama 8 tahun itu ya, kita menyambut beliau dengan sukacita lah. Oke. Kalau disebutkan datang dari berbagai penjuru Indonesia, maka pertanyaan berikutnya, siapa yang mengorkestrasinya, siapa yang mendukungnya, bahkan siapa yang dalam tanda kutip mendanainya? Nggak ada lah. HMI itu kan ada di 200 kabupaten kota di seluruh Indonesia ya. Anggotanya sekitar 500.000, alumninya bisa mencapai 6-10 juta. Jadi karena ikatan ideologi kita yang sama, ada nilai-nilai dasar perjuangan yang sama, ada komitmen keumatan dan kebangsaan yang sama. Ketika ada keluarga besar kita yang punya masalah, maka ada ikatan-ikatan itu yang masih mempersatukan kita. Jadi walaupun susah, senang aja kita ada, susah apalagi susah itu. Jadi ikatan itu yang saya kira melampaui materi, melampaui uang ya, melampaui donatur dan segala macam. Itu semua yang mendatangkan kita semua. Tunggu dulu. Tapi bagaimanapun yang ingin kita pastikan, ini pergerakan massa sampai ada di sini. Apakah itu permintaan Mas Anas sendiri atau memang datang dari kerelaan hati? Kerelaan hati lah. Mereka tulus, ini ikhlas datang. Bahwa kekerabatan itu satu hal, ada dalam satu organisasi, ya memang itu patut untuk dihargai. Tapi bagaimanapun, Mas Anas dalam hal ini adalah terpidana kasus korupsi. Bagaimana kawan-kawan keluarga besar HMI menilainya? Itu masih ya, bahwa kan prosesnya udah beliau lewatin selama 8 tahun ya. Tapi beliau masih punya keyakinan ya bahwa ada keadilan yang harus diperjuangkan setelah beliau keluar. Makanya pasca beliau keluar ini seperti yang banyak sudah dikutip oleh teman-teman media juga gitu ya, bahwa Mas Anas keluar ini masalahnya belum selesai. Beliau masih ingin memperjuangkan keadilan itu. Seolah kita membaca di sini ada dendam politik yang menjadi agenda dari Mas Anas begitu keluar dan begitu menghirup udara bebas.
ya Mas Anas ada di sini kan tidak lepas dari dinamika politik yang terjadi waktu itu ya, ketika Pak SBY sebagai presiden. Realitas politiknya seperti itu. Itu alasan yang sudah disampaikan oleh HMI. Saya coba cari keterangan lagi dari relawan yang ada di sini. Apa alasan mereka untuk rame-rame datang ke sini? Apa yang membuat mereka untuk datang ke sini? Terlepas dari sosok Mas Anas mereka kenal, mereka dekat, tapi tentu saja sosok Mas Anas tidak begitu, dalam tanda kutip, tidak begitu positif respon di publik setelah dirinya tersangkut kasus korupsi. Maka kita akan berdiskusi bersama dengan salah seorang, dengan siapa Pak namanya Pak? Samsul Komar. Pak Samsul Komar. Ya, Pak Samsul dari Sekjen kami, Majelis Nasional Kami. beberapa teman-teman kami juga datang di sini. Ya. Oke, berapa banyak Pak? Ya, ini kayaknya bisa sampai 1.000 nanti ya teman-teman ini semuanya. Atau lebih ya? Lebih mungkin. Tadi kita kira-kira 2.000-an. Ya. Oke, apa alasan yang begitu kuat untuk mendorong Bapak dan teman-teman datang Ya. ke sini? Pertama, karena kecintaan kepada Mas Anas. Kedua, karena kita merasa bahwa Mas Anas itu dikriminalisasi. Karenanya kita bersama-sama memperjuangkan untuk tegaknya keadilan bagi Mas Anas. Oke, tunggu dulu. Anda sebut bahwa Mas Anas sendiri kriminalisasi oleh siapa? Ya mungkin oleh penguasa pada saat itu ya, karena kita punya banyak indikator-indikator, indikasi-indikasi bahwa memang memungkinkan Oke. Anas itu dikriminalisasi. Oke. Bagaimana kemudian Anda menilai sosok Mas Anas dikriminalisasi, pada faktanya di persidangan dia terbukti bersalah dan divonis 8 tahun bahkan hilang hak politik selama 5 tahun? Ya, ini yang perlu diluruskan. Yang pertama, Mas Anas itu ditersangkakan dengan 2 alat bukti yang cukup di kasus Hambalang dengan sprindik yang dibocorkan. Apa artinya? Sprindik yang dibocorkan itu menandakan bahwa ada upaya untuk mempercepat proses mentersangkakan Mas AU. 2 alat bukti yang cukup untuk mentersangkakan Mas Anas itu tidak terbukti di pengadilan. Karenanya dakwaan primernya di kasus Hambalang, Mas Anas itu ditolak, artinya tidak diterima. Oke. Nah, terus Mas Anas dipersalahkan dengan kasus apa? Dengan kasus yang lain. Coba bayangkan, seperti orang yang dituduh mencuri, tetapi kemudian dipersalahkan karena memperkosa. Misalnya, padahal perempuan yang diperkosanya pun tidak ada, gitu loh. Asumsinya seperti itu. Oke. Makanya kita merasa yakin bahwa Mas Anas dikriminalisasi. Dan tidak sedikit yang nyinyir terhadap Mas Anas. Termasuk kemudian apa yang disampaikan Mas Anas. Rp1 saja Mas Anas. Polisi Hambalang gantung betul. Anas di Monas. Iya, betul. Nah. Betul. Itu benar di pengadilan. Artinya memang Mas Anas tidak terbukti di kasus Hambalang. Sudah saya bukakan seperti tadi. Mas Anas bilang gantung saya di Monas kalau Rp1 pun saya terbukti di kasus Hambalang. Ya. Di pengadilan Mas Anas itu terbukti bahwa di kasus Hambalang itu ditolak sama hakim. Jadi dakwaan primernya di kasus Hambalang itu tidak diterima. Sehingga memang benar apa kata Mas Anas. Mas Anas itu tidak terbukti korupsi di kasus Hambalang. Tak hanya dari kalangan mahasiswa, aktivis, dan kaum pergerakan, Anas Urbaningrum juga disambut oleh kelompok ibu-ibu pendukungnya. Kalangan ibu-ibu yang turut datang di sini dari mana? Bu? Dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah? Iya. Dari Kudus? Iya, dari Kudus. Dari elemen atau organisasi apa? Enggak, dari PKN aja. Oke, dari PKN. Pimpinan cabang Kudus. Oke. Hadir ke sini untuk menjemput Mas Anas? Iya. Oke, kenapa? Kita semua simpatisan beliau ya. Oke. Dan kita tahu beliau itu orangnya sangat luar biasa baiknya. Oke. Kami tahu semua itu. Saya juga melihat waktu Mas Anas dibawa ke Kuningan waktu itu dilemparin telur busuk, saya nangis di sana karena saya lihat itu. Anda menangis ketika Mas Anas dibawa menjadi tersangka KPK waktu itu? Iya. Kenapa nangis? Saya yakin enggak gitu, karena saya yakin Bang Anas enggak seperti itu. Gitu. Pas kebetulan bareng dengan waktu itu
calon gubernur Nusa Tenggara Timur juga ada di sana dan sama-sama korban politik ya. Sekalipun publik sesungguhnya banyak juga yang nggak suka sama Mas Anas. Oh, itu hak masing-masing perorangannya. Oke, apalagi Mas Anas kan terpidana dalam kasus korupsi. Bagaimana Mbak Enita menilainya? Saya yakin tidak. Saya pun mencoba mendalami keanehan mengapa sosok Anas masih dianggap berpengaruh meskipun dirinya berstatus narapidana kasus korupsi. Tidakkah kemudian dianggap klise? Terpidana kasus korupsi dilulukan ibarat pahlawan. Memang sempat dibully ya, memang sempat dikritik. Ini adalah aktivis Islam yang jelas-jelas ada fakta politik di mana Anas itu disebutkan telah melakukan pelanggaran secara hukum, korupsi Hambalang. Ya. Itu sudah terbukti dan definitif. Tapi disambut begitu gegap gempita. Memang dibully, seakan-akan HMI itu, sejumlah aktivis HMI kira-kira begitu, dianggap tidak memiliki naluri dalam konteks itu. Tapi ingat, Anas itu bagian dari sejarah penting dalam HMI. Anas itu adalah mantan Ketua Umum PBMI dan memiliki penetrasi yang cukup kuat kepada kader-kadernya di bawah, di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, bahkan tingkat kecamatan. Anas itu punya loyalis dan pengikut cukup luar biasa. Bahkan di zamannya, Anas itu adalah sebagai simbol tokoh nasional yang lahir dari rahim HMI. Jadi bagi aktivis HMI, bagi kader HMI, sekalipun Anas dinyatakan bersalah, divonis, itu sekali lagi tidak lebih dari sekedar bentuk kriminalisasi dari penguasa saat itu. Anas terbukti korupsi Hambalang dan lain sebagainya akan gantung di Monas, Nanti saya jawab agak khusus nanti, spesial agak panjang gitu. Tapi maksud saya sekarang ini memang waktunya bersantai-santai dulu. Jangan sampai langsung gas ini. Nanti yang kaget bukan saya, yang kaget orang lain repot lagi kan.